Selamat datang di channel Seniman Teknik. Kali ini saya akan membahas tentang apa yang sudah sering kawan-kawan tanyakan di kolom komentar, dan juga ada yang WA langsung kepada saya mengenai berapa sih limiter yang bagus itu untuk motor balap harian atau yang lainnya. Jadi banyak sekali yang bertanya pada saya mengenai penentuan berapa limiter yang disetting pada CDA atau Ejo, baik untuk balap, harian dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjawab, dan sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih limiter itu. Nah, jadi limiter itu adalah batasan putaran mesin. Jadi dari CDI atau Ejo itu bisa disetting berapa maksimal limiternya. Nah, fungsi dari limiter itu ya ini membatasi putaran maksimum mesin. Agar apa? Agar satu, ya biar aman, biar tidak terlalu bekerja di luar batas kemampuan mesin itu. Kedua, membuang tenaga yang memang di RPM tertentu sudah hilang. Makanya daripada di RPM tertentu sudah mulai nggak ada tenaganya, kemudian limit masih dikasih tinggi lagi, maka akan percuma. Bahkan nanti efeknya ke endurance dari ketahanan mesin itu sendiri. Jadi bagaimana cara menentukan limiter yang bagus, yang pas, yaitu dengan cara menyesuaikan dengan tenaga motor itu sendiri. Misalkan nih, tenaga dari motor itu peak powernya sampai 9.000, nah, maka kita nggak perlu limiter kita taruh di 14.000 atau di 13.000, itu nggak perlu. Karena apa? Sebenarnya motor itu saat ada beban, dia hanya mampu memberikan dorongan ataupun menyalurkan tenaga optimumnya maksimal di 9.000, sehingga tidak perlu dipasang limiter sampai jauh di atas 9.000, karena akan mubazir. Karena 9.000 ke atas itu sudah tanpa tenaga lagi. Jadi bagaimana yang bagus? Jadi yang bagus adalah misalkan back power motor kita itu hanya sampai di 9.000, maka limiternya ya paling tidak ya paling mepet di 9.000 itu sendiri, atau dikasih toleransi sedikit juga nggak apa-apa, di 10.000 atau 10.500. Paling tidak itu limiter itu toleransinya di atas power maksimum motor sekitar 1.500 rpm lah. Jadi bila motormu power maksimalnya itu di 9.000, maka limiter idealnya itu ditaruh di 10.500 atau 10.000. Dan sebaliknya, bila mana motormu itu memiliki peak power atau power maksimalnya itu berada di 13.000 rpm, jadi sampai 13.000 rpm itu powernya masih ngisi terus, masih ada dorongan. Nah, RPM-nya ya harus di atas 3.000 atau minimal 13.000 maksud saya. Jadi jika power maksimal motormu di 13.000 rpm, maka taruhlah limit minimal 13.000 atau dikasih toleransi di 14.000 atau 14,5. Mengapa? Ya karena agar limiter itu tidak mubazir, tenaga itu tidak mubazir. Misalnya tenaga motor sampai 13.000, tapi limiter kamu taruh di 12.000 misalkan.
itu akan menjadi sia-sia. Karena apa? Dari 12.000 sampai 13.000 sebenarnya motor kan masih mengeluarkan tenaga. Lalu sudah di-cut, sudah dihentikan oleh limiter yang ditaruh di 12.000 tadi. Jadi kan mubazir. Atau misalkan cuma ditaruh di 10.000, padahal power motor itu bisa sampai 13.000. Maka di 10.000 sampai 13.000 yang harusnya motor itu masih ada tenaga, kalau limit ditaruh di 10.000, maka akan mubazir tenaga di atas 10.000 tersebut. Jadi kalau bila dirasakan motor itu ketika di running, ketika di tes jalan, rasanya dorongan masih ada, tiba-tiba sudah bentur limit, itu artinya limiter terlalu rendah. Nah, begitu. Dan yang awalnya tadi, bila mana motor kita powernya cuma 9.000, maka nggak perlu kita patok limiter terlalu tinggi. Misalkan kita tes motor itu baru dorongan di 9.000 itu sudah ngambang, sudah dorongan cuma sampai 9.000, 9.000 ke atas itu sudah nggak ada tenaga, linear gitu saja. Nah, itu perlu di-cut oleh limit karena mubazir. Itu harusnya sudah ngoper gigi ke gigi berikutnya, sehingga enak dikasih limit saja, sehingga nanti bila telat ngoper itu tidak terlalu banyak mubazir tenaga yang terbuang. Nah, kira-kira bisa dipahami tidak? Tapi tentunya sudah paham lah. Terus bagaimana misalkan motor kita itu ternyata kita sudah tahu limiter peak power dari motor saya 9.000, maka dari itu kita limitnya nggak tinggi, maka perklep yang bagus itu apa? Nah, perklep yang bagus adalah perklep yang mumpuni dan memiliki kemampuan kerja sesuai dengan limit yang kita tentukan. Jadi gini urutannya ya, kita tentukan dulu kita mau bikin motor dengan tenaga puncak di RPM berapa, power maksimumnya di RPM berapa. Misalkan nih kita bikin motor durasinya besar, coatingnya tergolong yang level besar, sehingga tenaganya itu menengah ke atas, RPM-nya sampai 13.000. Berarti kita harus mematok limit di atas 3.000 dong. Nah, jadi bisa di 14, bisa di 14,5 begitu. Nah, untuk mesin kita aja berputar hingga 14.000 RPM itu tentunya juga harus didukung dengan perklep yang mumpuni, perklep yang mampu bekerja maksimal di RPM 14.500. Jika kalian tidak memakai perklep yang kemampuan kerjanya itu sesuai dengan limit yang sudah kita tentukan, maka akan terjadi floating. Floating itu gejala klep lambat menutup. Biasanya itu kalau sudah di RPM tinggi, utamanya klep X, karena bekerjanya klep X itu menutup sesudah TMA. Jadi piston pada waktu langkah buang, nah, dari TMA dari tengah sudah buka klep X sampai TMP buka, kemudian sampai menuju TMA lagi, ini masih buka ini. Nah, yang namanya overlap, pas masa-masa overlap. Jadi ketika piston bergerak ke TMA, klep X itu masih membuka. Nah, terkadang klep X membuka yang sudah mulai menutup tadi, klep X kan sudah mulai menutup seiring dengan piston maju. Nah, jika nutupnya klep ini lambat akibat ketidakmampuan dari perklep tadi, maka akan kena jotos oleh piston tadi, akan membentur piston tadi. Jadi piston ketika menuju TMA taunya ada klep X yang lambat nutup, yang lemot nutupnya gara-gara kemampuan perklep, sehingga kena hantam piston. Kalau sudah kena hantam ya
sering kita sebut adalah biasanya kita sebut jebol. Kalau sudah jebol, waduh, sakitnya tuh di sini. Jadi hati-hati. Yang utama di dalam pembuatan desain mesin, perhatikan kemampuan perklet. Sesuaikan dengan karakter motormu. Jika motormu di RPM tinggi, limiter kamu taruh di RPM tinggi, maka pakailah perklet yang memiliki kemampuan kerja sesuai dengan limiter yang kamu tentukan. Misalkan kamu di limiter 10.000, motormu limiter taruh di 10.000, ya nggak perlu perklet yang terlalu bagus pun nggak masalah, karena limiternya kan cuma di 10.000. Tapi kalau limiternya tinggi, kemampuan mesin bisa teriak tinggi, wajib, kalau ingin aman, wajib memakai perklet yang memiliki kemampuan di RPM tinggi juga. Oke, saya rasa sampai di sini dulu penjelasan saya tentang limiter. Besok kita bahas perklet apa sih yang cocok untuk motor kita. Terus perklet apa saja sih yang recommended untuk korek harian, balap, kompetisi dan lain-lain. Nah, terus nanti saya akan ulas juga mengenai jenis-jenis perklet, kemampuan dari setiap perklet itu berapa RPM kemampuan kerja. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa, bila ini menurutmu bermanfaat, ya hadiahilah subscribe. Tuh, ditekan itu tombol subscribe-nya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terus pelototin channel Seniman Teknik, subscribe biar gak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke.